Baik Bapak Ibu sekalian, tema besar untuk gereja kita tahun 2025 adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Bersama saya ucapkan siap menghadapi masa depan. 2, 3, siap menghadapi masa depan. Itu adalah tema kita untuk sepanjang tahun 2025. Kalau ada pertanyaan kemudian secara pribadi ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu siap untuk menghadapi masa depan? Jawabnya, wih keren banget ya. Siap menghadapi masa depan? Siap ya. Bulan Januari kita sudah diajar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun 2025. Yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 17 kita diajar untuk kita stay connected, senantiasa terhubung, tetap terhubung dengan Tuhan Yesus, sumber daripada segala sumber berkat. Yohanes 15 ayat 17 itu berkata kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, sampai-sampai orang tidak bisa membedakan antara kita dengan Tuhan. Karena kita stay connected, kita tetap terhubung, kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Waktu kita senantiasa ada di dalam Tuhan, maka visi yang dikatakan siap menghadapi masa depan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, maka kita bisa menangkap isi hati Bapa. Kita bisa mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya, ini bukan soal ramal, bukan soal kuamia, tapi karena kita stay connected dengan Tuhan, kita dapat memahami apa yang akan terjadi, dapat memprediksi, ya. Sehingga kemudian kita dapat mengantisipasi, kita dapat melakukan sesuatu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dalam hal ini adalah Allah Roh Kudus yang disebut Parakletos yang akan menolong kita. Kita di luar Tuhan nggak ada apa-apanya, nothing Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam Tuhan yang nothing bisa menjadi something. Kita nobody, ya di luar Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita manunggal dengan Tuhan, kita stay connected dengan Tuhan, kita menjadi somebody. Maka itu di bulan Februari, subtema kita siap menghadapi masa depan setelah kita stay connected dengan Tuhan, maka be fearless, ya. Bebas daripada rasa takut. Hari-hari ini saya merasakan di dalam alam roh banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, ya. Bahkan ada orang-orang yang mana saya bisa merasakan sangat mereka sedang menangis di dalam hatinya, ya. Menangis tanpa seorang pun yang tahu cuman Tuhan. Dengar Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dikasihi oleh Tuhan dan tidak seorang pun di antara kita yang tidak ada di dalam perhatian Tuhan. Maka itu jangan pernah takut. Nah, sore hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu dengan sebuah tema yaitu percaya atau tenggelam. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mari kita baca ayat Alkitab dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 33. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa membacanya dengan suara keras bersama-sama dengan saya dengan tempo yang tidak terlalu cepat. 2, 3. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, ya. Nah, sebelum Matius 14 ayat 22
Ada Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Itu adalah kisah bagaimana Yesus sang pembuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Masih ada sisanya, semuanya udah makan kenyang, lebih dari 12 bakul. Itulah kemudian ada peristiwa dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22. Ya, kita baca ayat 23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri menjelang malam. Ia sendirian di situ, ya. Kalau kita stay connected dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka nanti gaya hidup ini akan juga menjadi gaya hidup kita. Kesukaan kita juga apa? Berdoa. Selain berdoa secara berjemaah, juga suka berdoa seorang diri seperti Yesus Kristus Tuhan, ya. Mari kita loncat ke ayat 24. 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, ya. Saya ini lahir di kota Surabaya, tapi mulai kecil dibesarkan di Pulau Madura. Jadi kalau ke Surabaya pada zaman saya itu naik kapal yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Belum ada kapal roro, kapal tongkang yang besar itu belum ada. Jadi kapalnya kecil dan kemudian kapal itu nanti bisa diisi 1-2 sepeda motor dan kemudian orangnya duduk di kapal itu dan kemudian tangannya bisa nyentuh air laut, ya. Itu sudah biasa saya lakukan kalau traveling dengan papa saya atau mama saya dengan keluarga dari Madura ke Surabaya, ya. Karena itulah satu-satunya alat transportasi. Kemudian setelah zaman mulai modern ada namanya kapal tongkang, ya. Bisa diisi 2-3 truk, ya. Kadang-kadang ada peristiwa menyedihkan, kapal tongkangnya terbalik di tengah laut, ya. Nah, itu pengalaman saya untuk menyeberang Selat Madura, ya, berkali-kali, bertahun-tahun. Sampai satu kali setelah saya menikah, saya bersama dengan istri dan kedua anak saya naik kapal Mabua Express dari Bali ke Lombok, Bapak Ibu sekalian, ya. Dari Bali ke Lombok itu perjalanannya kurang lebih 3 jam, ya. 3 jam naik Mabua Express itu pertama kali dan setelah itu bertobat enggak mau naik lagi, ya. Kenapa? Rasanya kayak mau mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Kapalnya itu loncat-loncat ke sana ke sini. Anak-anak saya pegangan kursi. Yesus, tolong Yesus, tolong Yesus, tolong Yesus. Itu menyeramkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bisa mengerti apa yang dialami oleh murid-murid ketika diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Meskipun itu Danau Galilea, ya. Beberapa di antara kita sudah ke Danau Galilea, ya. Di situ juga ombaknya sangat besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Petrus dan para penjala ikan ini mereka sudah biasa kena angin sakal, kena gelombang, tapi malam itu peristiwanya luar biasa sehingga mereka ketakutan. Ya. Ayat yang ke-26, mari kita baca bersama-sama, 23. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Coba pikir Bapak Ibu sekalian. Mereka berteriak-teriak karena takut, ya. Jadi waktu mereka itu berteriak-teriak karena takut, karena memang hatinya sedang takut.
Ya, bayangkan kalau kita di rumah sendirian terus tiba-tiba aja merasa serem gitu ya kan. Tiba-tiba punya perasaan takut, nanti kemudian ada cecak atau ada kucing loncat atau sesuatu lah yang bergerak atau ada kertas jatuh ya dari atas. Langsung kita bisa teriak-teriak, benar atau benar? Ya. Nah, ini di tengah-tengah malam situasi yang tidak menentu ini, tiba-tiba dia nggak pernah lihat ada sesuatu benda bisa berjalan di tengah-tengah laut dan menuju mereka. Wow, itu hal yang menyeramkan. Ya, tahun 2025 akan banyak hal-hal yang menakutkan, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Misalnya tahun 2020, ya siapa menduga adanya COVID-19 kemudian lockdown seperti itu, ya. Tentu di antara kita banyak yang depresi termasuk saya dan istri ketika bagaimana menghadapi COVID-19 itu. Nah, ke depan akan banyak hal-hal yang menyeramkan yang kemudian tiba-tiba datang. Dan itu akan menyebabkan kita teriak-teriak ketakutan seperti apa yang dialami oleh para murid ini. Kalau para murid ini sudah sering lihat waktu ada gelombang, kemudian ada benda besar datang kepada dia tentu nggak teriak-teriak. Tapi karena ini adalah peristiwa yang belum pernah mereka alami, mereka jadi ketakutan. Jadi Tuhan kita itu baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melangkah ke hari-hari yang akan datang, Tuhan sudah berbicara, mempersiapkan diri kepada setiap kita. Satu hal yang gak perlu khawatir, seperti pemimpin pujian tadi katakan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah pembuat mujizat. Saya percaya jemaat di tempat ini sangat dikasih oleh Tuhan, dan tahun 2025 ini akan mengalami banyak mujizat-mujizat yang gak pernah dipikirkan, yang gak pernah ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian, bahkan yang belum pernah didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayat yang ke-27, yuk kita baca bersama-sama, 23. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Sekali lagi, 23, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Sekali lagi, 23, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31, baca sama-sama, 23. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Bersama saya ucapkan segera, 23, segera. Lebih keras lagi, 23, segera. Segera itu pakai delay enggak? Enggak pakai lama ya. Yuk sekali lagi ayat 31, 23. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, percaya atau tenggelam, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita baca lagi ya dari Matius 14 ayat yang ke-27 tadi. 23, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama, percaya atau tenggelam, kita Tuhan mau agar supaya kita tenang, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus
ada di sini. 3 sifat Tuhan utama yang tidak boleh dilupakan oleh setiap kita, yaitu bahwa Tuhan itu maha kuasa, yang kedua Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir. Maha kuasa, maha tahu, maha hadir. 3 sifat utama ini harus benar-benar terinstall di dalam alam sadar kita, alam bawah sadar kita. Tuhan Allah maha tahu, Allah maha kuasa, dan Allah maha hadir. Tenanglah, jangan takut, Yesus ada di sini. Gibran, waktu dia dipilih jadi calon wakil presiden, waktu diperkenalkan kepada publik, Gibran bilang begini, Pak Prabowo, tenang, saya ada di sini, ya. Saya cuman nggak bisa tanya apa dia ngutip ayat dari kitab Matius 14 atau 27, ya. Tapi kalau Yesus berkata, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, hari itu murid-murid sedang ketakutan, gelombangnya besar. Loh, Yesus itu kan maha kuasa. Semestinya kan gini, hei badai, teduhlah kamu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yang dilakukan oleh Yesus, dia minta kepada murid-muridnya untuk tenang. Ya. Ini luar biasa, ada maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, please perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan mau kita tenang. Sebab dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, kalau kita mengambil satu keputusan, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan itu nanti akan membawa penyesalan kepada akhirnya. Dalam cekcok dalam keluarga, rumah tangga, atau kita kepingin beli barang tertentu sesuatu, ya dalam keadaan panik buying dan lain sebagainya. Kalau kita nggak tenang, nanti banyakkan kebelakangannya itu nanti akan menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Yesus mau Bapak Ibu sekalian bahwa ketenangan dan iman itu harus menjadi nomor 1 ketika menghadapi badai. Kalau boleh memang saya mau berdoa kepada Tuhan supaya kita semua tidak mengalami badai. Tapi kalau badai itu sampai datang, maka kita harus ingat akan hal ini. Kita harus tenang. Ya. Waktu kita tenang Bapak Ibu sekalian, maka pikiran jadi jernih. Daud seorang raja yang hebat. Pemazmur cinta Tuhan. Dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu aku tenang, daripadanya lah aku menerima keselamatan. Amin. Jadi waktu badai itu datang, kalau Bapak Ibu dekat sama Tuhan, maka akan tenang. Sehingga akan mengalami keselamatan, dilepaskan dari badai. Saya pernah lihat cuplikan film bagaimana waktu ada petir sedang menyambar. Maka seekor anjing kecil sedang ketakutan, dia panik lihat petir itu menyambar. Ya, saya sendiri nggak punya anjing kecil, tapi saya lihat film itu bagaimana kemudian anjing ini loncat ke pangkuan tuannya dan tuannya membelai-belai.
Dikatakan tenang anjingku, tenang. Dan anjing itu jadi tenang. Sama juga Bapak Ibu sekalian, waktu anak-anak kami ya, saya bukan nggak punya anak anjing, maksud saya anak saya ya Kesia ini ya. Sama Enok waktu kecil, waktu mereka ada petir juga ya, bledek gitu mereka takut, mereka cepat cari papa mamanya peluk dia, tenang nak, tenang. Dan mereka menjadi tenang. Jadi ketenangan itu hanya ada kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu dia Allah yang maha kuasa, dia Tuhan atas semesta alam. Nanti kalau kita baca ayat-ayat ini tadi, kita tahu bahwa dia Tuhan atas badai. Kalau Gibran itu kan manusia biasa. Dia bilang tenang Pak Prabowo ya. Nanti kalau ada apa-apa ya dia kan kekuatannya cuma manusia tapi Tuhan. Dia kekuatannya tidak terbatas. Amin. Tidak bisa dibatasi oleh badai, tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi sebab dia adalah Allah yang berdaulat. Tenang itu bukan berarti pasif Bapak Ibu sekalian, tapi suatu sikap hati yang aktif, yang tetap percaya di tengah-tengah rintangan, tantangan atau badai. Jadi jangan pernah merasa begini, ya persoalanku kok yang paling berat. Oh tidak Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya persoalannya masing-masing. Maka itu Alkitab dengan jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja, yang tidak pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan kita masing-masing. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu adalah ayat favorit keluarga kami. Enggak ada di layar tapi Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Ayat ini pernah merema waktu pertama kali dalam keluarga kami, yaitu sekitar tahun 1991 ya. Ya 91 ya, itu kami dapatkan ayat ini. Kami dalam keadaan takut sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat takut sekali. Nah dalam ketakutan ayat ini muncul ya. Muncul dan kemudian kami dikuatkan dengan ayat ini, kami mempercayai ayat ini ya. Di layar sudah nampak ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah takut. Yuk lebih keras lagi 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Setuju katakan? Amin. Tuhan menyertai kita. Amin. Yuk lanjut 2, 3. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo kita baca kata engkau diganti dengan nama kita masing-masing ya. Yuk cara bacanya gini ya. Sedangkan nanti aku gede itu kita ganti Tuhan ya. 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai. Sebut namanya. Ya, yuk ulangi 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai Yongki. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahnya Yongki. Tuhan akan meneguhkan bahkan akan menolong Yongki. Tuhan akan memegang Yongki dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Amin. Alkitab bilang gini, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Salah satu kebiasaan baik dari istri saya, Ibu Yongki, kalau ada ayat-ayat firman Tuhan yang merema, itu sengaja di-print Bapak Ibu sekalian ya. Di-print beberapa lembar gede sekali, kemudian taruh di pintu kamar mandi, dan juga di meja rias, di mana-mana yang kami gampang baca. Sehingga
kami membacanya dengan menggemakannya. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, ya. Kalau peristiwanya sudah lewat, nanti kami ada perlu sesuatu apa lagi, kami dapat ayat apa, kami print, kemudian kami tempelkan lagi. Nah, tadi pagi saya sampaikan sedikit tentang konsep 9-10 dari Stephen R. Covey dari bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. 10% dari hidup adalah apa yang terjadi pada kita, di luar kontrol kita. Tapi 90% sisanya adalah bagaimana kita meresponinya. Jadi ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ya, badai datang atau kemudian orang-orang menyebalkan datang dalam hidup kita. Orang-orang menjengkelkan datang dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak kita sukai di luar kontrol kita datang kepada kita. Cuaca, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya memang nggak bisa dikontrol. Tapi 90% lebihnya itu adalah bagaimana kita meresponinya. Jadi dalam prinsip 90 dan 10 ini, waktu nanti badai itu datang, Bapak Ibu sekalian, tinggal bagaimana kita meresponinya. Yang pertama, mau enggak kita tenang? Ya. Kalau kita tenang Bapak Ibu sekalian, maka poin pertama ini akan terjadi dalam hidup kita. Tenang, Tuhan bilang jangan takut karena aku, Yesus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Karena Yesus itu maha hadir. Mari kita lihat poin yang kedua. Dari Matius 14 ayat ke-29. Ya, Matius 14 ayat 29, 23. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Maka poin yang kedua Bapak Ibu sekalian, percaya itu membuat kita mampu melakukan hal yang mustahil. Ya, sekali lagi, percaya membuat kita mampu melakukan hal yang mustahil. Ayat tadi itu berbicara tentang Petrus. Petrus bilang dia mau berjalan di atas air. Terus Tuhan bilang, ayo Petrus turun dari perahu dan berjalanlah untuk mendapatkan aku. Karena Petrus percaya, apa yang terjadi? Dia jalan di atas air. Kalau kita percaya Tuhan itu menyertai kita, maka tahun 2025 ini kita akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Iman itu mendorong kita melangkah dalam hal-hal yang nampaknya mustahil. Ketika Tuhan memberitahukan kepada kita sesuatu, maka itu sekali tadi stay connected ya dengan Tuhan. Misalnya maaf di sini ada ibu-ibu, mungkin Tuhan bicara ya kan, kamu bikin masakan misalnya, atau kamu kan punya keahlian ini, kamu coba praktekkan keahlianmu ya. Kalau itu Tuhan yang memberitahukan Bapak Ibu sekalian, jangan takut untuk melangkah. Yang menyebabkan orang itu takut melangkah karena mereka melihat besarnya kemampuannya diri sendiri. Ya sesungguhnya kalau kita melihat kemampuan diri sendiri, seringkali kita akan takut akan kehidupan ini. Tetapi percayalah kalau Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan pula yang akan menyertai, Tuhan pula yang akan menolongnya. Waktu tahun 2008 ya, saya dan istri diminta untuk melayani di Amerika Serikat. Ya, kami ini amat sangat merasa kami bukan orangnya.
Kami merasa tidak pantas, tidak layak dari segi pendidikan, bahasa, kemampuan, dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan berbicara begitu keras melalui doa, puasa, dan juga Tuhan bicara melalui kitab Yunus bahwa saya harus pergi ke Amerika, ya. Maka ketika kami melangkah, maka mujizat itu terjadi sehingga Tuhan membuka jalan dan kami ada di sini. Seperti Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini, saya percaya ada di Amerika ini bukan satu kebetulan. Amin. Ini adalah satu rencana Tuhan, ya. Khususnya buat kita yang hari ini sedang ketakutan tentang pendeportasian, ya. Saya selalu berdoa sudah hampir berapa tahun ya? 17 tahun. Saya selalu kepingin Bapak Ibu itu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat di dalam surat-surat imigrasi. Maka itu saya selalu berpesan, biarlah Bapak Ibu memegang Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ayat Yohanes 1 ayat 12 ini berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa. Dalam terjemahan lain, kita ini diberi hak menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar sebutan sebagai anak-anak Allah, tapi diberi hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Apa artinya hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah? Semesta alam ini punyanya Bapak kita, namanya Yesus Kristus. Amerika, Indonesia punyanya Bapak kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena kita anak-anaknya, maka kita berhak keluar masuk Amerika dengan legal dan resmi. Amin atau amin? Kita berhak tinggal di Amerika Serikat dengan legal dan resmi. Alkitab bilang tidak ada satu pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Semua pemerintahan termasuk Mr. Trump itu berasal dari Tuhan. Alkitab bilang hati raja ada di dalam tangan Tuhan seperti batang air dialirkan kemana Tuhan mau. Sebelum saya berangkat ke sini tadi saya membaca sebuah artikel bahwa Mr. Trump, Presiden Republik Amerika Serikat ini, dia mengatakan ketika ditanya tentang Pangeran Harry yang ada di Los Angeles yang bermasalah tentang keimigrasiannya di Amerika Serikat, ditanya oleh wartawan apakah Mr. Harry ini mau dideportasi. Mr. Trump dia berkata begini, oh tidak, saya memberikan keringanan kepada Mr. Harry dan istrinya. Nah, saya melihatnya dari sisi rohani bahwa ini benar. Bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Maka itu saya terus berdoa minta kemurahan Tuhan. Ya, di antara kita semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang penting terus melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita di Amerika Serikat, maka Tuhan yang sama yang akan campur tangan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa finishing well, kita diberkati Tuhan di tempat ini. Amin. Maka itu jangan takut, tenanglah. Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, percaya akan firman Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Percaya akan perkataan-perkataan Tuhan. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkataan-perkataan itu ada di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ada perkataan yang melemahkan. Ya, beberapa hari saya teleponan dengan orang ya, yang didengar itu perkataan yang negatif. Ya, perkataan yang melemahkan. Sehingga tidurnya nggak nyenyak, hidupnya gelisah, penuh dengan ketakutan. Dunia kan mengandung sistem begini, ya kan? Bad news adalah good news. Ya, jadi
media-media itu kan suka mengabarkan hal-hal yang buruk. Dan kalau hal-hal yang buruk dikabarkan banyak yang baca, banyak yang lihat, banyak yang nonton. Tapi hal-hal yang baik, misalnya di BMC Philadelphia setiap Kamis pagi membagikan makanan secara rutin. Mana ada yang mau nyiarkan terus-menerus, tidak kan? Tapi coba, kalau ada sesuatu yang buruk maka media suka menyebarkan. Nah, orang-orang yang mengkonsumsinya hal-hal yang buruk, yang negatif, ini akan menyebabkan hidupnya penuh dengan ketakutan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita bersekutu dengan Tuhan, perbanyaklah membaca firman Tuhan. Pak Nares beberapa hari tinggal di rumah kami, Bapak Pendeta Benaya Nares. Wow, ini adalah satu pribadi yang menurut saya luar biasa, sangat memberkati saya secara pribadi ya. Pak Nares ini adalah seorang Ceylonese, itu adalah orang Sri Lanka, golongan ningrat Bapak Ibu sekalian. Sejak masa mudanya dia membaca buku, seminggu itu 6 buku. Seminggu 6 buku. Ketika dia beranjak jadi lebih dewasa, ya seminggu 6 buku plus 6 majalah, ya 6 buku 6 majalah, luar biasa. Kemudian kita tanya apakah sekarang ini Pak Nares IG-nya apa, main ini sosial media. Beliau bilang begini, apa manfaatnya, ya kan? Buat dia itu enggak bermanfaat. Jadi dia hanya mau mengisi hal-halnya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang dapat membawa orang dekat kepada Tuhan, perkara-perkara yang membawa kepada kekekalan. Maka itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 ini mumpung di awal ya, supaya kita terus percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan sehingga kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan yang ketiga, poin ketiga, mata harus tertuju pada Yesus, bukan kepada badai. Ya, mari kita baca di Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30, baca sama-sama 2-3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi Petrus sudah berjalan di atas air Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi waktu fokusnya tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tapi fokusnya kepada badai, maka ketakutan. Maka kemudian kita lihat Petrus tenggelam. Ingat konsep tadi 90 dan 10. Itu adalah pilihan daripada kita. Kita mau fokusnya kepada Tuhan atau kepada masalahnya. Kalau dulu waktu kami masih pengantin baru, kemudian terjun dalam pelayanan, kalau kami bilang ada orang konseling, kita bilang begini, tenang Pak, tenang Bu. Iya Bapak Ibu masih muda, belum pernah ngalami. Ya, coba kalau ngalami seperti saya, apa bisa tenang? Ya, hari ini saya rasa di tempat ini saya yang paling banyak makan asam garam. Atau juga mamanya Maya di situ ya kan. Jadi kami bisa berkata kepada orang lain ya, kalau ada badai tenang dulu. Fokuslah kepada Tuhan Yesus, bukan fokus kepada badainya. Dalam kitab Matius Yesus berpesan begini, apakah dengan kekhawatiranmu, dengan ketakutanmu kamu bisa menambah sejengkal hidupmu? Enggak Bapak Ibu sekalian. Waktu kita fokus kepada badai, ya badainya itu enggak akan reda. Petrus mulai tenggelam bukan karena ombaknya lebih besar,
tapi karena dia mengalihkan pandangannya dari Yesus dan berfokus kepada badai. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kehidupan, jika kita terlalu fokus kepada masalah, maka ketakutan itu akan menguasai kita. Seorang pengemudi mobil yang baik, dia akan fokus ke depan. Kalau dia banyak tolah-toleh, apalagi noleh ke belakang, maka dia akan nabrak Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Bilangan kita sudah belajar bagaimana 12 pengintai mengintai tanah Kanaan. Mereka 12 orang ini melihat hal yang sama. Raksasa, orang-orang enak ada di tanah Kanaan. Mereka juga melihat air, anggur, madu ya melimpah di tanah Kanaan. Mereka lihat hal yang sama. Tapi 10 pengintai lebih berfokus kepada raksasa di Kanaan. Lebih berfokus kepada badainya, lebih fokus kepada persoalannya, lebih fokus kepada tantangannya. Tapi Yosua dan Kaleb, dia fokusnya kepada Tuhan. Dia fokusnya kepada Tuhan. Meskipun dia kecil, orang Kanaan, orang enak itu besar, karena fokusnya kepada Tuhan, maka Yosua dan Kaleb bisa berkata, nanti kita akan telan habis para raksasa itu. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, waktu kita akan menghadapi badai, kalau badai itu sampai datang, mari arahkan terus fokus kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Mari kita baca Matius 14 ayat 31, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Waktu saya belajar naik sepeda, itu papa saya ngajarin naik sepeda, Bapak Ibu sekalian, di sebuah taman. Waktu saya takut jatuh, maka saya nggak bisa naik sepeda. Kemudian papa saya bilang gini, jangan takut ya, papa kan ada di belakangmu. Kalau nanti kamu ada apa-apa, papa akan tangkap kamu. Waktu saya yakin, percaya, maka waktu naik sepeda itu mau jatuh, maka papa saya menangkapnya. Sehingga saya nggak jadi jatuh Bapak Ibu sekalian. Nah Tuhan yang sama. Di sini dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Jadi Tuhan Yesus tak akan berlama-lama untuk menolong kita. Pengkhotbah berkata bahwa Tuhan itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau hari ini hidup kita belum indah, artinya apa? Artinya belum waktunya. Kapan waktunya? Waktunya segera tiba. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dihadapkan kepada pilihan percaya atau tenggelam. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau memilih percaya kepada Tuhan daripada memilih menjadi orang yang tenggelam. Yang pertama, ya tolong Bobby PowerPoint-nya. Yang pertama, jangan takut. Yesus ada di dalam hidup kita. Setuju katakan? Jangan pernah takut. Jangan ya Dek ya, jangan Aines nanti diingetin ya. Jangan ya Dek ya, jangan takut. Yesus ada di sini. Yang kedua, percaya membuat kita melakukan hal yang mustahil. Yang ketiga, mata ini harus tertuju pada Yesus, bukan kepada badai.
Dan yang keempat, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada badainya, dan berjalanlah dalam iman dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, siap untuk menolong kita. Jangan biarkan badai hidup ini membuat kita tenggelam. Mari kita bangkit berdiri.